Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya dan berharap Bapak Ibu sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini sebelum kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan, mari kita akan lihat warta sepekat pagi hari ini. Yang pertama adalah rapat panitia penolong pendeta. Panitia penolong pendeta P3 akan diadakan pertemuan pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025. Waktu pukul 12 siang setelah sekolah minggu bertempatan di ruang doa. Mengingat penting pertemuan ini, maka seluruh panitia penolong pendeta sangat diharapkan untuk bisa hadir dalam pertemuan ini. Yang selanjutnya yaitu mengingatkan kembali untuk komitmen sewa lahan tempat ibadah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah setia menabur melalui dana sewa lahan tempat ibadah tahun lalu, dan komitmen ini masih diperlukan sewa lahan tempat ibadah tahun 2025 dan perkiraan pemakaian listrik setiap bulannya sebesar Rp6.660.000. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat untuk menabur dengan cara mengisi form komitmen yang sudah dibagikan beberapa minggu lalu. Itu saja pengumuman Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih kepada Bapa. Kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih kami boleh lewati seminggu ini bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Sebab itu kami datang pagi hari ini membawa ucapan syukur kami yang kami bawa, yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Layakan kami masing-masing Tuhan, dan kami rindu mengalami Tuhan secara pribadi saat ini pagi hari ini dalam penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Mari lebih lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajar perbuatanmu di hidupku Tuhan. Takkan pernah
Sama-sama katakan, di hidupku sungguh kami percaya dan bersyukur kepada Allah yang hidup, karena Engkau telah menyatakan segalanya dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menceritakan, kami mau bersuka cita, dan kami mau menari bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama nyatakan ke kiri kanan saudara, hari ini hari yang terbaik. Setiap hari Tuhan menciptakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Mari berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu ragu untuk mengikuti Dia. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Kau yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan, hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita mau nyatakan bersama-sama, telinga kita biar mendengar pujian ini, agar iman setiap kita semakin kuat dalam Tuhan. Amin saudara. Mari lebih lagi kita mau katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, sekali lagi
keselamatan dan gunung batu kita. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, katakan, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari setiap kita bertepuk tangan. Hati kami mau bersyukur kepadamu Tuhan sebab cintamu kepada kami. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Angkat suaramu saudara, cintamu katakan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu. Sekali lagi katakan saudara, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita mau angkat persembahan, persepuluhan dan komitmen kita. Bapak, kami berterima kasih buat segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan dan jaminan Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa persembahan, persepuluhan, komitmen. Kami mau tabur ke dalam gereja Tuhan. Pakai setiap apa yang kami tabur pagi hari ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup. Kami percaya bahwa dalam setiap musim perkara kami menemukan bahwa Tuhan tetap setia untuk
memegang dan menopang hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Katakan, dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Biar hati kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Sebab itu kita mau nyatakan dengan iman kita. Kita mau nyatakan dengan iman kita di hadapan Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Sebab itu mari sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan, percaya, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Nyatakan saudara,
Bersyukur sekali pagi ini kami boleh menyembah Tuhan. Hari Sabat yang Tuhan tentukan, yang Tuhan perintahkan untuk kami menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah penyembahan kami pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, senang melihat kami menyembah Tuhan saat ini. Kami serahkan pada saat kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing kami, menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami sungguh-sungguh mempunyai iman yang nyata, iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh dapat membuat kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami yang sebentar akan memisahkan diri dengan kami. Biar Tuhan memberkati anak-anak kami yang beribadah dengan cara mereka, berkati untuk guru yang membimbing, sehingga mereka terus bertumbuh mengenal Tuhan pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya Tuhan. Pada bulan Maret ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang iman. Pada saat kita di dalam Tuhan, menyembah Tuhan atau berdoa pada Tuhan, apa yang menjadi hal yang utama yang kita pikirkan? Saya punya pengalaman pada saat saya masih muda, saking semangatnya, hampir semua kegiatan gereja saya ikuti. Padahal gereja itu setiap hari ada kegiatan ya. Bahkan saya rela izin dari kantor. Kebetulan kantor di mana saya bekerja bersebelahan, ada satu rumah dengan gereja. Jadi begitu gereja ada acara pagi-pagi, saya izin ke pimpinan, lalu saya ikut acara itu. Bahkan saya nggak masuk pada waktu itu, hanya gara-gara saya saking semangatnya ingin ikut kegiatan di gereja itu. Waktu itu saya berpikir iman saya itu sempurna. Saya tinggalkan pekerjaan, saya izin, bahkan kadang-kadang saya berbohong izinnya, hanya demi supaya saya mengikuti acara di gereja. Jadi pikir saya waktu itu, saya hebat. Nah, ternyata membuat saya suatu saat pada titik yang sangat kecewa. Kenapa? Karena motivasi saya salah. Saya berkata iman saya kuat, tetapi ternyata justru iman saya lemah pada saat itu. Nah, saya ingin Bapak Ibu kita belajar pada pagi hari ini supaya kita memiliki iman yang nyata. Bukan hanya berkata iman, bukan hanya mengatakan saya beriman, tapi sungguh-sungguh nyata. Sama seperti kasih, bahwa iman itu kata kerja. 3 minggu yang lalu kita belajar bahwa kita bisa memberi sesuatu kepada orang tanpa mengasihi. Kita bisa memberi uang atau barang kepada seseorang yang sedang meminta-minta, mungkin datang ke rumah kita ataupun di jalan. Kita bisa memberi itu tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa mengasihi seorang tanpa memberi. Jadi jikalau ada seorang yang mengasihi Tuhan, ngomong mengasihi Tuhan tetapi
tidak dibuktikan dengan pemberian, itu suatu hal yang bohong. Kenapa? Karena kasih itu memberi. Jikalau seorang anak berkata mengasihi orang tua, tetapi jikalau tidak bisa tidak memberi, itu bohong. Sama seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, kasih itu adalah memberi. Sama dengan iman itu adalah kata kerja. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada bukti yang nyata, yang menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh beriman. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Ini kita belajar bagaimana tentang Musa, seorang tokoh yang memiliki iman yang nyata, iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh dibuktikan dalam hidupnya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29 dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat tentang kehidupan Musa, ada beberapa hal yang mungkin saya gambarkan sekilas tentang Musa ini. Bahwa Musa ini adalah tokoh yang sangat populer, tokoh utama bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Alasannya Musa adalah orang pemimpin yang besar yang melepaskan perbudakan orang bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi bangsa Israel itu diperbudak oleh orang Mesir cukup lama, menjadi budak. Mereka bekerja keras dan mereka sungguh-sungguh menderita di sana. Dan Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bahkan bukannya keluar saja, tapi Musa juga yang membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa tokoh yang besar karena Musa pernah berjumpa dengan Allah, berbicara muka dengan muka di Gunung Sinai pada waktu itu. Musa juga orang tokoh yang besar karena Musa menerima 10 hukum Allah dan juga petunjuk-petunjuk Tuhan yang lain. Jadi ini tokoh yang sangat besar, yang sangat populer, bahwa Musa adalah tokoh yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa tanda-tanda seseorang yang memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang nyata, yang sungguh dibuktikan dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, iman yang nyata itu yang pertama dibuktikan karena Musa adalah seseorang yang menerima warisan iman. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 tadi, kita melihat Musa itu dilahirkan dari keluarga orang yang taat pada Tuhan. Pada waktu Musa lahir,
Waktu itu raja memberikan perintah, Firaun memberikan perintah supaya setiap bayi yang lahir laki-laki itu harus dibunuh. Ini sama dengan pada waktu Yesus lahir. Soalnya kan memang ada banyak kesamaan antara Yesus dengan Musa. Pada waktu Yesus lahir, ada perintah dari raja supaya membunuh setiap bayi yang laki-laki yang lahir waktu itu. Nah, demikian pula dengan pada waktu Musa lahir, Firaun memberikan perintah supaya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa? Karena Firaun takut jikalau populasi bangsa Israel itu semakin bertambah dan lebih besar daripada bangsa Mesir sendiri. Terus sebabnya diberikan perintah supaya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, pada waktu itu Musa lahir dan orang tua Musa pasti merasakan ada pikiran yang gak enak karena harus dibunuh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, orang tua Musa mencoba sedemikian rupa untuk menyembunyikan Musa. Bagaimana Musa itu supaya tidak ada orang ketika nangis, supaya nggak bisa mendengar, disembunyikan sekiri muka. Tetapi pada waktu setelah 3 bulan nggak bisa lagi disembunyikan di rumahnya. Pasti 3 bulan itu semakin besar, nangisnya semakin besar, semakin keras. Itu sebabnya orang tua Musa membuat satu keranjang. Keranjang yang dibuat sendiri, kemudian bayi Musa ditaruh dalam keranjang itu dan dihanyutkan di sungai Nil. Dengan keyakinan pasti Tuhan melindungi bayi itu. Jadi orang tua Musa mempunyai iman yang cukup kuat, dia percaya benar. Dia nggak takut pada perintah raja itu. Karena perintah raja membunuh dan dia nggak takut sehingga orang tua itu membuat suatu keranjang dan bayi Musa ditaruh dalam keranjang lalu dihanyutkan di dalam sungai Nil. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat pada waktu perintah itu disampaikan Timotius yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Rasul Paulus pernah menulis surat kepada Timotius bahwa Timotius adalah seorang anak yang mewarisi iman dari orang-orang yang dikasihnya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Timotius dilahirkan oleh ibunya yang bernama Eunike dan mempunyai nenek yang bernama Lois. Dalam 1 Timotius yang kita baca tersebut dijelaskan bahwa Timotius mempunyai warisan iman baik dari neneknya yang bernama Lois yang telah mendidik Timotius sejak bayi, mendidik rohani mereka, mendidik iman mereka. Dan demikian pula ibunya yang bernama Eunike juga mendidik Timotius itu di dalam ajaran Tuhan. Saya pasti meyakini bahwa Timotius mempunyai iman yang kuat itu karena mendapat warisan baik dari neneknya atau dari ibunya. Ada banyak sekali saya tidak mendapat warisan iman dari orang tua saya. Orang tua saya memang Kristen. Memang kami ke gereja, tapi tidak pernah kami diajar tentang kekristenan. Hanya diajak ke gereja saja. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh memperhatikan anak-anaknya. Ketika anaknya masih bayi benar, dididik imannya, mereka diajak ke gereja, kemudian didampingi pada waktu ikut sekolah minggu. Orang tua mendampingi dan ikut sekolah minggu supaya apa? Supaya anak-anaknya
memiliki iman yang kuat. Jadi pasti anak tersebut memiliki iman yang kuat. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah mendapatkan warisan iman dari orang tua. Tapi jelas sekali bahwa Timotius mendapatkan warisan iman bukan hanya dari ibunya, tetapi dari neneknya. Dari kedua generasi telah memberikan warisan iman, mengajarkan firman Tuhan, mengajari kebenaran, mengajarkan di rumah. Demikian pula ibunya Eunike juga mengajarkan iman kepada Timotius. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini sangat penting sekali. Kita perlu mewariskan iman kepada anak-anak kita. Ada orang ketika pada itu dinyatakan dokter karena sakit parah akan meninggal. Dia panggil anak-anaknya. Dan berkata demikian, saya nggak bisa mewariskan kamu. Saya nggak bisa memberikan warisan harta benda kepada kamu, nak. Tapi apa yang telah Abi ajarkan kepada kamu, iman kepada Yesus, itulah harta terbesar yang saya wariskan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang ketika masa hidupnya bekerja keras, berjuang, memberikan pendidikan kepada anaknya sebaik mungkin, bisa sekolah, bisa kuliah yang terbaik, bahkan terus menolong supaya anaknya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan terus memperjuangkan bagaimana anaknya supaya bisa mendapatkan hidup yang layak, bahkan hidup yang mewah semuanya hidupnya. Itu nggak salah saudaraku, itu memang baik. Tetapi sayangnya banyak orang tua yang sangat tidak pernah mewariskan iman kepada anaknya. Tidak pernah memberikan pengajaran iman Kristen kepada anak-anaknya. Ya, kalau butuh masalah uang, nggak masalah, nggak kekurangan. Karena banyak sekali hartanya. Kalau dia mau belajar, orang tua mendukung. Kalau anaknya pamit, mau ada acara urusan sekolah, orang tuanya mendukung. Tetapi pada waktu anak itu berkata urusan gereja, sayang orang tua itu nggak menyetujui. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana Musa mendapatkan warisan iman dari orang tuanya. Orang tuanya mempunyai iman yang kuat. Dia nggak takut dengan perintah raja. Firaun memerintahkan supaya membunuh bayi yang lahir. Firaun nggak takut. Musa nggak takut. Itu yang diwariskan Musa. Sejak bayi telah dilihat, telah diwariskan iman kepada Tuhan. Sehingga awal dari iman Musa itu karena mendapat warisan dari orang tuanya. Bapak Ibu, sangat penting sekali kita harus mewariskan iman kepada anak-anak kita. Jangan hanya mewariskan materi. Materi itu kadang-kadang anak diwariskan materi bisa berantem anak itu. Tapi kalau imannya kuat, diberi warisan harta yang banyak, itu menjadi berkat. Tapi kalau enggak, itu bisa bahaya. Ada banyak kasus anak itu mendapatkan warisan cukup besar dari orang tuanya, karena imannya enggak kuat, mereka berantem. Bahkan saling membenci. Bahkan saling memperkarakan kasus di pengadilan. Kenapa? Karena imannya enggak kuat. Selaku kita perlu berpikir, mari kita mewarisin iman kepada anak-anak kita, mengajarkan iman kita yang kita percayai, supaya anak kita juga mewariskan iman itu. Dan itu warisan iman merupakan warisan yang terbesar yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi jangan hanya memberikan warisan
kepada anak kita tentang materi, tentang harta, tapi perlu sekali warisan iman dalam anak-anak kita. Nah, yang kedua yang diberikan, dicontohkan oleh Musa, yang membuktikan bahwa Musa mempunyai iman yang hidup itu adalah Musa memiliki pengorbanan iman. Musa berani berkorban demi imannya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang 11 tadi, ayat yang ke-24 dan 25, dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, Musa diangkat menjadikan anak Fir'aun dan diberikan warisan luar biasa. Musa hidup di kerajaan Fir'aun yang begitu mewah, yang semuanya berkelimangan harta, semuanya tinggal ngomong dan Musa bisa menikmati itu. Karena waktu-waktu Musa ditemukan di bayi di Sungai Nil itu, ditemukan oleh oleh anak Fir'aun, putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun itu tidak mempunyai anak. Sehingga begitu melihat bayi Musa yang eloknya, yang paras eloknya itu, dan ketika bayi Musa itu nangis, menggemaskan hati putri Fir'aun itu. Sehingga bayi itu dibawa ke hadapan Fir'aun, dan sungguh-sungguh Fir'aun mengangkat Musa yang bayi itu sebagai anaknya, mendapatkan warisan, tinggal di kerajaan Fir'aun yang serba mewah itu, mendapatkan hak sebagai ahli waris kerajaan Fir'aun itu. Tapi dikatakan Musa tidak senang itu. Musa lebih senang meninggalkan, tidak mau menerima itu. Musa lebih senang hidup sengsara bersama dengan orang-orang sebangsanya daripada menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Musa bukan karena nggak ingin kemewahan, tidak, tetapi yang Musa tolak adalah tidak ingin hidup sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi bukan berarti orang yang menikmati sengsara, menikmati kenikmatan itu dosa, tidak ya, tidak. Kita bisa menikmati hidup ini kalau kita bekerja keras, ya kita wajar menikmati. Tetapi yang dikatakan ini yang Musa tolak, dia nggak mau hidup kemewahan bersama dengan orang-orang yang sekitar itu, karena mereka berdosa, mereka membunuh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel bekerja keras membangun Mesir, dan pemimpin-pemimpin Fir'aun itu menggunakan tangan yang keras, mencambuk, bahkan tidak segan-segan membunuh, sudah banyak orang yang dibunuh. Dan Musa membela bangsanya. Musa nggak mau ingin hidup dalam kemewahan itu di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Itu yang dimaksudkan dengan dia memilih menolak disebut putri Fir'aun dan ingin hidup sementara menikmati kesengsaraan dalam dosa. Tidak mau dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada contoh yang dalam firman Tuhan bagaimana orang-orang ini rela berkorban dalam menikmati kenikmatannya. Kita melihat ada satu contoh dalam Alkitab, itu ada orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang anak muda yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan.
Satu saat banyak orang iri dengan jabatan mereka. Mereka iri. Sehingga bagaimana supaya raja bisa menghukumnya, mencabut jabatan itu, karena 3 anak ini sangat berprestasi luar biasa dan mendapat penghargaan yang luar biasa pada raja, sehingga banyak orang menghasut, tidak mempan. Banyak orang mencari kelemahan-kelemahan. Ketiga anak muda ini tidak mendapatkan kelemahan, tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun. Hanya ada satu cara bagaimana supaya raja menghukum ketiga anak muda ini. Karena anak muda ini sangat setia kepada Tuhannya. Maka banyak orang datang kepada raja supaya raja menulis surat. Barang siapa tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar, maka siapapun mereka harus dihukum. Hukumannya tidak main-main. Dimasukkan dalam dapur api. Raja Nebukadnezar membuat hukuman itu dapur api yang luar biasa, besar. Panasnya nggak tahu berapa ribu derajat, sangat panas sekali. Digambarkan, jangankan masuk dapur itu, bahkan orang yang dekat aja akan tersambar api dan mati. Dan waktu itu raja memberikan surat itu dan diedarkan ke seluruh penjuru negeri itu. Barang siapa tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, maka mereka akan dihukum, dimasukkan dapur api yang menyala itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan akhirnya orang-orang yang menghasut itu melihat bahwa ketiga anak itu, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak mau menyembah patung itu. Dia tetap menyembah Tuhannya. Karena dia sangat setia kepada Tuhan. Dia nggak mau menyembah patung itu. Dan diperingatkan, tetap dia nggak mau. Dan akhirnya disampaikanlah itu kepada raja bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung. Itu berarti melanggar perintah Tuhanku dan harus dihukum seperti yang Tuhan katakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, akhirnya dengan terpaksa Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada algojonya supaya ketiga anak itu dilemparkan di dapur api yang menyala, yang begitu luar biasa panasnya. Digambarkan orang yang melempar saja karena api begitu panas. Tetapi pada waktu ketiga anak itu, Sadrak, Mesak, Abednego, dilemparkan dapur api itu, ada orang melihat di tengah-tengah api yang menyala itu, mereka melihat bukan 3 orang tetapi 4 orang. Padahal dimasukkan tuh hanya 3 orang, tapi banyak orang melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan. Maksudku itu sekali kini bahwa sungguh peristiwa ini bukan dongeng, tapi ini suatu kenyataan. Kalau kita benar-benar punya iman kepada Tuhan, Tuhan akan menolong di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Dan pada waktu dilihatnya Nebukadnezar itu, ketiga orang itu masih berjalan-jalan di tengah api yang menyala itu, maka raja menyuruh algojonya memanggil Sadrak, Mesak, Abednego itu, dan benar mereka tidak tersentuh api sedikit pun. Jangankan kulitnya, bajunya masih utuh, seperti tidak ada api. Itu sama dengan bagaimana pada waktu kita menghadapi masalah, karena iman kita kepada Tuhan, iman itu akan menolong kita. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Ada tokoh yang mungkin tidak perlu kita tiru. Tokoh lain yang bertentangan adalah Esau. Esau menjual hak kesulungan demi mendapatkan semangkok sup kacang merah. Esau nggak mau berkorban. Dia ingin menuruti keinginannya. Dia nggak melihat itu sesuatu hal yang penting, tapi beda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Karena imannya dia berkorban. Dia rela dihukum. Dia rela menghadapi maut sekalipun. Saya mengharapkan Bapak Ibu tidak seperti Esau. Ingin mendapatkan sesuatu walaupun kita menjual iman kita kepada Tuhan. Jangan karena kita mendapatkan pekerjaan, jangan karena kita ingin mendapatkan job, mendapatkan proyek, jangan karena kita ingin mendapatkan pasangan hidup, lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu walaupun diancam, tidak takut. Dia sungguh-sungguh punya iman yang kokoh. Karena dia mempunyai berani berkorban demi imannya. Musa demi berkorban meninggalkan segala kemewahan di kerajaan Firaun. Dia rela menderita dalam kebenaran ketimbang kemewahan di dalam kehidupan berdosa. Selalu ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih dalam kita merespon iman kita. Ada pilihan. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu ketika harus memilih, mari kita tetap memilih mempertahankan iman kepada Tuhan. Walaupun hidup kita banyak tantangan dan penderitaan. Maksudku yang kasih Tuhan, yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah Musa. Pada waktu sudah besar, Musa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dia keluar dari Mesir, kemudian dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukan yang begitu banyak. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 disebutkan bangsa Israel mengalami ketakutan karena Firaun itu sangat bengis. Firaun punya pasukan berkuda, bersenjata pedang yang begitu ganas dan begitu banyak jumlahnya. Begitu melihat Musa melarikan diri bersama dengan orang Israel itu, Firaun memberikan perintah untuk mengejar kembali Musa bersama bangsa Israel itu yang melarikan diri. Dikatakan Musa meninggalkan Mesir dan menuju ke padang gurun Median. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau dalam Keluaran pasal 14 itu dijelaskan bahwa Musa mengalami ketakutan, dikejar-kejar oleh bangsa Israel, bangsa Mesir. Bangsa Israel bahkan marah kepada Musa karena saking ketakutan, begitu ketakutannya mereka membayangkan Firaun yang ganas itu bersama pasukan-pasukan yang ganas juga akan mengejar bangsa itu dan pasti akan kedapatan. Karena bangsa Israel itu hanya berjalan kaki. Sementara pasukan Firaun menggunakan kuda yang gagah berani, yang besar. Pasti akan ketahuan dan ketangkap. Sangat ketakutan.
Tetapi dalam Ibrani pasal 11 ayat 27 dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudaraku, ini menunjukkan justru Firaun itu, Musa itu lari dari Mesir menuju ke Median ini. Ini bentuk kebijaksanaan iman Musa. Yang kita ingin pelajari pada hari ini, bahwa iman itu tidak membabi buta. Tetapi iman itu menggunakan pertimbangan akal, menggunakan pertimbangan hikmat dari Tuhan. Sama seperti kalau misalkan ada seorang pelaut yang melihat ada gelombang badai yang besar, pelaut itu tidak berkata, ya saya punya iman, saya akan terobos gelombang laut yang besar itu. Ya pasti akan mati, benar. Sama seperti kalau kita misalkan ada begitu jalan, itu ada sungai dan banjir besar, kita nggak akan mungkin, saya akan nekat menerobos itu karena saya punya iman. Ya nggak seperti itu, mati benar saudara. Iman tidak membabi buta. Iman harus menggunakan hikmat. Iman itu membutuhkan pertimbangan, kebijaksanaan. Dan ini yang diambil Musa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Firaun, Musa nggak berkata, saya beriman, silakan. Tidak seperti itu, tapi ini kebijaksanaan iman, ada pertimbangan iman yang dilakukan oleh Musa. Sama seperti Saulus, pada itu baru bertobat, percaya Yesus. Saulus dianggap mata-mata oleh para pengikut Yesus. Sehingga Saulus dikejar akan dibunuh. Dan Saulus melarikan diri. Bukan karena takut. Karena Saulus punya pertimbangan iman itu. Masalahku yang kasih Tuhan, dalam iman kita harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Harus menggunakan kebijaksanaan Tuhan. Tidak membagi buta. Orang yang beriman juga harus menggunakan akal budinya. Pada waktu bangsa Israel itu keluar dari bangsa tanah Mesir itu belum siap. Dia belum siap masuk ke Kanaan. Tersebabnya Tuhan membawa Musa 40 tahun di dalam padang gurun itu. Ada sesuatu waktu yang tepat di dalam kita mempertahankan iman itu. Iman harus sungguh-sungguh menggunakan akal budi kita. Iman harus bisa menguasai emosi. Bukan karena kita beralih secara iman, saya berani lakukan itu karena emosi. Masaku yang kasih Tuhan, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini dari pengalaman Musa. Bagaimana Musa memiliki iman yang sungguh-sungguh nyata. Musa memiliki iman yang nyata. Yang pertama, mendapatkan warisan iman dari orang tuanya. Saya mengharapkan Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita akan mewariskan iman. Ya syukur juga warisan pendidikan, warisan harta itu lebih bagus saja. Tapi kalau enggak, paling enggak, mari kita berikan warisan iman kepada anak-anak kita. Itu yang sangat penting. Yang kedua yang Musa miliki adalah Musa berani mengorbankan kesenangannya karena imannya. Kadang-kadang kita harus berani mengorbankan kesenangan kita. Suatu saat saya diajak oleh beberapa orang untuk pergi ke suatu tempat dan dibiayai. Saya pengen, saudaraku,
Tapi dia mengatakan, ya ini tapi harinya melewati minggu. Wah, saya bilang, enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Hanya senang-senang jalan-jalan hari Minggu, tapi saya meninggalkan ibadah, saya nggak mau. Ada banyak sekali yang harus kita pikirkan, yang harus kita ambil keputusan sendiri pribadi. Apakah kita berani mengorbankan iman, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, hanya karena senang-senang? Atau kita lebih tetap serali berkorban, kehilangan kesempatan itu, kehilangan kesempatan menikmati senang-senang, kehilangan kesempatan menikmati sesuatu yang akan kita terima karena kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mempertahankan iman kepada Tuhan, berarti kita juga mempunyai iman yang nyata. Tapi kalau kita mudah meninggalkan iman kita hanya demi kesenangan kita sesaat, hanya demi sesuatu yang kita dapatkan sesaat, kita gampang sekali mengorbankan iman kita. Apakah itu iman kita menjadi iman yang nyata? Dan iman membutuhkan kebijaksanaan, bukan membabi buta. Pada waktu kita mendapatkan ancaman-ancaman, sama seperti Saulus itu, Saulus tidak menyerah. Ini silakan, saya punya Yesus, silakan tangkap. Tidak seperti itu. Tapi Saulus melarikan diri. Itu kebijaksanaan seperti yang diambil Musa ketika dikejar-kejar oleh Firaun dengan pasukan berkuda yang sangat banyak itu. Musa tidak pasang badan, ini saya punya Tuhan, silakan tangkap. Tidak. Tapi Musa melarikan diri. Dia masuk Midian pada pasir yang luar biasa. Itu kebijaksanaan yang betul kita ambil. Karena apa? Karena iman itu juga membutuhkan pertimbangan. Kita mengambil kebijaksanaan, bukan membabi buta. Saudaraku, mari kita akan terus memiliki iman yang nyata di dalam Tuhan. Iman yang hidup. Bukan hanya iman yang berkata-kata saja. Bukannya perkataan saja. Karena iman pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang nyata yang harus kita lakukan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami dapat memiliki iman yang nyata, iman yang hidup, iman yang berani kami pertanggungjawabkan, iman yang membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh rela berkorban mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu supaya kami bisa mewariskan iman kami kepada anak-anak kami. Supaya anak-anak kami memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang hidup. Ketika kami mewariskan iman itu kepada mereka, kami serahkan kepada Bapa. Biarlah firman-Mu ini akan dapat kami renungkan, membuat kami diingatkan Tuhan kembali perlunya kami memiliki iman yang nyata, iman yang hidup, iman yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita belajar bahwa iman itu sesuatu yang belum kita lihat, belum terjadi. Memang ini sulit kita terima karena kita sebagai manusia cenderung melihat dulu baru percaya. Kita sering tidak percaya. Kita sering memiliki iman seperti Thomas
yang berkata, sekali-kali saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan tangan saya ke lambung Yesus. Kita sering seperti Thomas, gak akan percaya sebelum ada bukti. Padahal iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Mari kita akan mengubah mindset kita, pikiran kita. Mari belajar percaya apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, yang disampaikan Tuhan dalam firman-Nya pasti akan digenapi. Walaupun belum sekarang, tapi membutuhkan iman yang nyata, iman yang hidup, iman yang berani berkorban, iman yang butuh kebijaksanaan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Percaya bahwa Tuhan kita Allah yang setia, yang tidak pernah menepati, yang tidak mengingkari janjinya. Bapa yang sungguh-sungguh setia. Bapa yang sungguh menunjukkan kasih setianya. Bapa yang menyediakan segala yang kuperlukan. Bapa yang sungguh-sungguh mulia. Mari kita belajar mempercayai Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya melalui iman kita. Sesuatu yang belum kita lihat pasti akan digenapi Tuhan. Kita kepujikan pujian ini, Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. kita pujikan dengan iman kita. Tuhan akan berikan apa yang kita perlukan, apa yang Dia janjikan. Ini dibutuhkan iman, sesuatu yang belum terjadi, yang belum terlihat, tapi pasti akan digenapi Tuhan. Kita buktikan iman kita dengan berani berkorban, meninggalkan kesenangan,
kesenangan yang disebabkan karena dosa. Mari kita akan lebih memilih mengikut Tuhan, walaupun kesenangan-kesenangan itu dalam dosa. Tuhan lebih berharga. Renungkan dalam mengambil keputusan. Jangan kusah-kusu, jangan membabi buta. Butuh pertimbangan iman supaya tidak salah mengambil keputusan. Pertimbangan dengan matang. Roh Kudus akan membimbing saudara ketika saudara mengambil keputusan, supaya keputusan yang benar, keputusan seperti yang Tuhan kehendaki, keputusan yang membuat kita merasakan kasih pertolongan Tuhan, bukan keputusan yang senang sesaat tapi penyesalan yang luar biasa. Semua dibutuhkan iman kita yang nyata dalam hidup kita. Kau tunjukkan kesetiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kami, yang memberikan kasih setianya kepada kami. Allah yang berjanji akan memberikan segala yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini benar-benar kami mempercayai apa yang dikatakan firman-Mu, apa yang dikatakan Tuhan bagi kami. Walaupun sekarang ini masih belum nyata, biarlah kami belajar percaya pada Tuhan, dan kami tetap setia pada Tuhan. Kami berani berkorban, meninggalkan kesenangan kami, demi mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan tolong memberkati kehidupan mereka, memberkati pergumulan mereka. Kami serahkan ya Bapa, biarlah iman yang dimilikinya dapat mewujudkan kerinduan-kerinduan yang terus dinyampakan kepada Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati usaha-usaha mereka yang dirintis, berkati keluarga-keluarga mereka, berkati kehidupan kami semua Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan yang tetap sesuai dengan rencana Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Engkau terus memberkati bangsa kami, negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin di daerah-daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang baru dilantik presiden tanggal 20 Februari yang lalu, yang baru mengikuti retreat selama 1 minggu. Biar mereka dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mensejahterakan rakyatnya di daerah masing-masing. Berkati Tuhan supaya mereka dipakai Tuhan
membuat kami sejahtera sebagai rakyatnya. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, kami serahkan kepada Tuhan. Kami tidak jemu berdoa untuk Pak Siaan. Kami percaya Tuhan, Kau menguatkan Pak Siaan, supaya Pak Siaan tetap kuat dalam iman mereka. Kau memberikan kepada Ibu Siaan yang merawatnya, supaya dengan sabar dapat merawat dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan untuk Gadiel yang sakit pada saat ini. Tuhan menjamah Gadiel, memberikan kesehatan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sembuhkan Gadiel. Berdoa saudara kami yang sakit yang lainnya Tuhan. Mungkin ada yang kami gak tahu, Tuhan jamah mereka, memberkati kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk Pak Condro, ada tugas keluar kota, memberkati, membuat berhasil. Tangan Tuhan menjamahnya, membimbing Pak Condro tetap dimampukan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, silakan berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu. Biar ini menjadikan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.